Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Nur Zahwa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai statistika non-parametrik, yaitu tentang uji U-Men-Whitney. Dengan dosen pengampu mata kuliah, Prof. Ratu Ilma Indra Putri dan Bapak Jerry Araiku MPD. Langsung saja, apa sih uji U-Men-Whitney itu? Uji U-Men-Whitney merupakan teknik statistik non-parametrik yang digunakan untuk menganalisis perbedaan antara median dari dua kelompok data. Uji ini digunakan sebagai pengganti uji T untuk sampel independen, di mana nilai-nilai dalam sampel tidak mengikuti distribusi normal atau ketika distribusi nilai tidak diketahui. Selanjutnya, asumsi dari uji U-Men-Whitney itu, yang pertama, data tidak berdistribusi normal. Yang kedua, data merupakan sampel independen. Yang dimaksud dengan sampel independen adalah sampel yang tidak berpasangan. Dan yang ketiga, jumlah sampel masing-masing kelompok data tidak harus sama. Langsung saja ke contohnya. Suatu penelitian yang dilakukan oleh Teguh Sriwidadi untuk menganalisis pengaruh pelatihan wiraniaga dalam penjualan produk baru. Sampel penelitian adalah 17 orang dengan 10 orang yang diteliti tanpa mengikuti pelatihan, sedangkan 7 orang sisanya mengikuti pelatihan. Data penjualan dapat dilihat pada tabel di samping. Selanjutnya kita buat dulu hipotesisnya. H0, tidak ada pengaruh pelatihan wiraniaga terhadap penjualan produk baru. Theta 1 sama dengan Theta 2. Dan HA, terdapat pengaruh signifikan pelatihan wiraniaga terhadap penjualan produk baru. Theta 1 tidak sama dengan Theta 2. Kita harus mengetahui dulu dasar pengambilan keputusan uji Men-Whitney dengan SPSS. Yang pertama, jika nilai asim signifikannya two-tailed kurang dari 0,05, maka tolak H0. Dan jika nilai asim signifikan two-tailed lebih dari 0,05, maka tolak H alternatif. Selanjutnya kita analisis data tadi menggunakan SPSS 26. Sebelumnya, data yang ada pada soal dipindahkan terlebih dahulu ke dalam Excel seperti pada gambar ini. Terdapat 4 tabel, yaitu 2 tabel pertama merupakan hasil dari penjualan produk dengan hasil tanpa pelatihan dan dengan pelatihan, kemudian kita memberinya kode. Bagi wiraniaga tanpa pelatihan kita berikan kode 1, dan bagi wiraniaga dengan pelatihan kita berikan kode 2. Selanjutnya kita buka SPSS. SPSS yang saya gunakan merupakan SPSS versi 26. Setelah tab SPSS ini terbuka, kita buka bagian variabel view. Baiklah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat nama dari variabel di data view tadi. Kita buka variabel view, kemudian kita tulis di bagian name, kita tulis sebagai hasil. Di bagian label, kita tulis hasil penjualan produk. Kemudian di bawah hasil kita tulis kelompok. Di bagian label kita tulis kelompok wiraniaga. Kemudian di bagian values kita ganti 1 dan labelnya itu tanpa pelatihan. Kemudian add, dan kita tulis lagi seperti langkah sebelumnya dengan value 2 dan labelnya dengan pelatihan. Kita add lagi
kemudian klik OK. Selanjutnya kita buka data view. Kita buka lagi Excel dari data soal tadi, kemudian kita copy satu persatu. Di bagian hasil kita copy dari tanpa pelatihan. Kita pindahkan ke SPSS. Nah, di bawah bagian hasil kita isi. Kemudian kita copy di hasil penjualan produk dengan pelatihan nilainya, dan kita letakkan di hasil melanjutkan pada kelompok pertama tadi. Kemudian di bagian kelompok kita pindahkan tanpa pelatihan, kita copy. Selanjutnya dengan pelatihan dengan kode 2 kita pindahkan di bawahnya. Setelah selesai menginput data, kita klik Analyze yang ada di atas. Pilih Non-Parametric Test, kemudian Legacy Dialog, dan pilih Two Independent Samples. Hasil penjualan produk kita input ke test variable list. Kemudian kelompok wiraniaga kita input ke grouping variable. Klik define groups, kemudian grup 1 kita tulis 1 dan grup 2 kita tulis 2. Continue. Kita perhatikan test type di sini karena kita ingin menguji menggunakan uji main with me, maka kita harus menceklis main with me. Lalu klik OK. Kita tunggu saja. Berikut hasil dari analisisnya. Ini merupakan bagian rank. Kita lihat bahwa N itu adalah jumlah data dari kelompok tanpa pelatihan 10 dan kelompok dengan pelatihan 7. Kemudian rata-rata ranknya 7,3 dan 11,43. Kemudian jumlah ranknya 73 dan 80. Selanjutnya kita lihat. Nah, untuk menentukan atau menganalisis kesimpulan dari tes yang kita lakukan, maka kita lihat lagi kesimpulannya. Karena SIM signifikan two-tailed 0,096, kita buka lagi dasar pengambilan keputusan uji Mann-Whitney dengan SPSS. Jika nilai SIM signifikan two-tailed kurang dari 0,05, maka tolak H 0. Dan jika nilai SIM signifikan two-tailed lebih dari 0,05, maka tolak H alternatif. Dari hasil tadi kita peroleh bahwa SIM signifikan dari two-tailed sebesar 0,096. Itu artinya kita tolak H alternatif, sehingga hal ini menyatakan bahwa tidak ada pengaruh pelatihan wiraniaga terhadap penjualan produk baru. Jadi tidak ada pengaruh signifikan dari pelatihan wiraniaga terhadap penjualan produk baru. Hal ini menunjukkan bahwa H alternatif ditolak dan kita menerima H 0. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Hiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.